Oke, dalam musim-musim yang lagi bagus, itu susah untuk membedakan yang bagus atau bagusnya karena make up. Oke. Ya, lagi dalam musim-musim yang nggak bagus begini ya, sebenarnya tugasnya direktur dan manajemen dan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan itu berpikir bagaimana agar perusahaan itu berjalan dengan baik walaupun tidak dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Mm-mm. Ya, setuju. Mereka akan terbukti ketika mampu melewati badai-badai yang sedang terjadi seperti saat ini. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Ini enaknya ngobrol sama beliau. Baru opening udah gas. Oh iya dong, harus semangat ya kan. Di awal semangat, makin ke belakang tambah semangat biasanya. Biasanya. Kita lihat ya. Oke, sehat Mas Ryan? Alhamdulillah sehat, thank you. Terima kasih. Sudah diberikan I- kesempatan untuk siaran terus bertubi-tubi setiap minggu ya. Iya. Keren. Tiap minggu mantap ya. Kapan-kapan kita offline lah ke sini lah. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ternyata ya. Lebih susah Baik, untuk jawab ini daripada jawab pertanyaan topik mana. gitu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang investasi apa yang cocok di tengah bunga tinggi. Mas Ryan, sebenarnya keadaan suku bunga sekarang itu seperti apa sih? Kok tema ini bisa jadi bahasan kita malam hari ini, Mas Ryan? Ya, ini tidak datang dari negara kita terlebih dahulu Ya, karena di akhir bulan Juli itu kan biasanya setiap bulan itu ada pengumuman mengenai kebijakan suku bunga di Amerika. ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kenapa sih kok harus pusing mikirin namanya kebijakan suku bunga di Amerika ya? Ternyata dalam 50 tahun terakhir semua negara juga mikirin. Ya. Mhm. Artinya apa yang menjadi kebijakan suku bunga di Amerika itu dapat mempengaruhi dunia karena pada saat ini kita tahu ada yang namanya hard currency dan soft currency yang belum bisa digantikan. Mhm. Hard currency itulah yang boleh dibilang di semua negara mata uang itu diakui. Kalau Oke. misalnya kita bicara mengenai rupiah, kita hari ini di Indonesia kita bisa untuk tukar dengan rupiah. Di Singapura mungkin masih bisa. Tapi kalau kita bawa ini ke Amerika, ada nggak orang yang mau tukar rupiah terhadap mata uang yang lain? Kayaknya nggak mau. Berarti makanya kita di bagian dari sebut soft currency. Oke. Kira-kira eh, gampangnya seperti itu. Nah, suku bunga Amerika itu kembali dinaikkan lagi 25 basis poin. Kalau boleh dibilang mengalami kenaikan 0,25%. Mhm. Boleh dibilang juga itu tidak pernah tidak naik sejak tahun 2022 loh. Dan terus naik dan akhirnya dari nilainya 0, something berubah menjadi 5,25 ke 5,5. Mhm. Itu membuat banyak hal yang harus kita perhatikan menjadi pikiran buat kita bersama. Satu, Amerika semakin menarik untuk dijadikan tempat menaruh uang. Mhm. Artinya kalau Amerika semakin menarik untuk dijadikan tempat menaruh uang, berarti akan ada demand yang besar terhadap US dollar. Mhm. Mhm. Bila ada US dollar demand-nya tinggi, maka secara otomatis tingginya demand akan menaikkan harga. Kan biasa begitu teori Ya, demand supply. betul. Demand and supply ya. Mhm. Maka ketika suku bunganya naik dan juga kursnya kita mengalami pelemahan, ingat kalau kita di rupiah, dolar yang naik akan membuat kita melemah relatif ya, bener nggak? Kita Ya, nggak kenapa orang lain tambah kaya, berarti kan kita tambah betul. miskin, you Mhm. know? Itu akan membuat kita kalau ngutang dalam dolar, justru kita bayar bunga jadi lebih banyak dong. Saya Ya, masih bayar banyak. 1 dolar cuma 14.000, sekarang 1 dolar 16.000, bayangin. Saya tanpa ngapa-ngapain, saya harus nambah 2.000 loh setiap uang Mhm. yang harus saya Betul. bayarkan. Aha. Nah, ini sebegini besar loh ancamannya dan kalau kita perhatikan juga efek dari dolar yang mengalami kenaikan suku bunganya juga akhirnya direspon oleh pemerintah kita untuk menaikkan suku bunga. Oke, oke. Nah, jadi bertubi-tubi ya, udah baru Ya, 15 menit pertama ya. belum sampai. Malahan ini kita mau hajar lagi lebih bertubi-tubi ini. Nah, Jadi coba satu ini. bisa dikatakan sebetulnya tingkat suku bunga itu berpengaruh terhadap ekonomi secara luas gitu ya. Dalam artian di lingkup makro ya kan suku bunga itu dan investasi itu saling erat keterkaitannya Mas. Definisi sementara seperti itu. Iya, jadi cuma dengan satu saja naikin turunin suku bunga ya, belum pakai yang lain gitu ya. Itu Ya, sebenarnya
udah besar dampaknya. Kenapa? Karena orang di dalam negaranya sendiri juga langsung berpikir begini loh. Oh, suku bunga dinaikkan terus-menerus ya. Wah, duh, saya berarti jadi semakin tidak menarik untuk quote unquote berinvestasi pada aset berisiko. Betul, betul. Saya beli saham, tidur susah, bangun susah, ya kan? Analisa susah. Loh, saya masih kalah return dibandingkan yang lagi naik ini. Ya sudah, saya drop saja di sini. Maka secara tidak langsung saya akan pergi ke yang bebas risiko, ya kan? Ya kan jadi ditanya gini, besar kemungkinan mana negara bangkrut Amerika dibandingkan dengan saham perusahaan yang ada di Amerika bangkrut. Lah ya sudah pasti orang bilang ya kalau Amerika bangkrut negara di dalam perusahaannya udah pasti bangkrut dong. Berarti lebih tinggi risikonya perusahaan dong. Ya sudah deh, itu saya beli yang deposito aja dengan menaruh uang di bank saja. Dengan menaruh uang di bank saya bebas risiko dibayar 5,25 sampai 5,5%. Oke, oke. Jadi Ini dampaknya kalau secara investment bisa langsung ke sana. Ini sebenarnya kalau kalau ya saya nyambung ya dengan secara investment bisa bisa berpengaruh ke sana. Apakah berarti mengindikasikan kalau deposito, ORI, RDP atau segala macamnya itu berpengaruh juga efeknya terhadap suku bunga, Mas Ryan? Indonesia maksudnya. Iya di Indonesia. Iya kan akan ada dampaknya kalau misalnya kita diam aja terus dengan suku bunga yang rendah gitu ya. Ah, ah, ah. Orang Indonesia juga ngelihat di sono, ih udah naik suku bunganya tinggi, Iya. makin hari kurs kita makin lemah. Ya udah deh saya cairin, saya pindahinnya ke sono. Berarti Oke. kan jadi tambah lagi di sana tambah menguat ya akibat Hmm, semua orang berbondong-bondong, investasi juga di lokal melemah. betul, betul. Artinya akan bersaing juga dengan suku bunga dan bersaing juga mengenai investasinya bagaimana kan di negara-negara yang lain kan. Oke, baik, baik. Bikin pusing ya sesi pertama ya. Iya, karena bukan suatu perbincangan yang gampang, walaupun kegiatannya gampang naikin turunin suku bunga ya. Tapi Ya, efeknya itu ya. hati-hati loh, itu bahwa ada satu kebijakan suku bunga yang naik dan blunder di Amerika yang mungkin nanti Iya. kita. Ya, sebenarnya ini tugas berat dari BI juga sih ya, karena kan harus menggunakan peraturan moneter untuk jaga ekonomi tetap stabil ya. Tapi nanti kita bahas ya. Eh, Di negara kita juga melawan quote ya, unquote melawan dengan Amerika kan akan berlawan gitu kan. betul, betul. Ya itu ya kita bilang cuma naikin suku bunga turun suku bunga enak juga jadi gubernur bank sentral lu coba tes dulu. Mempertaruhkan seluruh kepentingan masyarakat Indonesia loh. Oke, baik. Kita break sebentar, Mas Rian. Nanti kita sambung di sesi berikutnya ya. Ini seperti yang disampaikan tadi di sesi pertama, bahwa ternyata dampak dari kebijakan naik dan juga turunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed itu dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia, khususnya para investor. Nah, tinggal bagaimananya, sedikit saya mau mengulas dari perspektifnya Mas Ryan tentang eh, peran dari BI terhadap kejadian ini. Mas Ryan, bagaimana? Singkat saja. Ya, artinya ketika ada kenaikan dan penurunan suku bunga, tentunya pada negara-negara yang memang memiliki mata uangnya adalah hard currency gitu ya, tentunya Hmm, akan menjadi suatu perhatian buat negara kita. hmm, Kenapa? Karena dia disebut sebagai hard currency pasti diminati dan digunakan oleh banyak orang secara mayoritas di dunia gitu ya, bukan skalanya bukan nasional. hmm, Artinya kalau kita tidak bersaing dengan suku bunga dari mata uang tersebut, bisa jadi mata uang tersebut akan diminati oleh orang Indonesia sehingga hmm, dia menarik investasinya di negaranya dan dia akan pergi ke sana. Karena biasanya juga yang namanya negara-negara yang memiliki currency yang dianggap favorit di dunia itu lebih kuat cenderung. Secara hmm, perekonomian mungkin disebut sebagai negara maju gitu ya. ya, ya. Maka itu akan lebih diminati daripada saya murah-murah dapat bunga di Indonesia, Hmm, nggak hmm. naik juga ya silakan negara Indonesia pede dengan nggak naikin suku bunga. Saya akan pindah deh untuk bawa uangnya. Lah kalau orang kaya kan bawa duit bukannya cuma 100 juta, 50 juta, 1 juta ya kan dia kalau bawa dengan nolnya 9 aja nggak lebih sih 9 belum berasa ya mungkin ya 50 miliar lah. Tapi begini Oh, Mas Rian, agar hal yang berhubungan dengan investasi ini tidak menjadi sebuah momok yang menakutkan, walaupun keadaan suku bunga tinggi. Tapi bagi para investor pemula, apa kira-kira investasi yang tepat yang bisa dilakukan dengan keadaan seperti ini di based on Amerika? oke, jadi sebagai seorang investor pemula masuk dalam kondisi suku bunga sedang naik di Amerika dan boleh dibilang adalah suatu ketidakstabilan perekonomian dunia dan Mhm, kita lihat banyak sekali ya namanya penawaran investasi-investasi yang akhirnya meledak dan bermasalah gitu ya. Itu mhm, ciri dari sebuah perekonomian yang lagi tidak baik. Kita harus sadar di situ. Nah, kita harus akui bahwa hidup itu up and down, instrumen investasi up and down, ya, dan juga tren investasi itu bisa berpindah. mhm,
Jadi kita mesti melihat di area di bagian ini gitu. Nah, biasanya pemula melihat kayak gini malah begini. eh, Susah juga ya investasi ya. Kalau gitu saya mau belajar dulu deh sampai bisa. Justru waktu belajar di waktu-waktu yang lagi nggak kondusif seperti ini sebenarnya adalah waktu belajar sambil nyoba. Mm-mm. Karena potensi untuk bisa eh, recovery, potensi untuk bisa mengalami kenaikan akan jadi semakin besar. Kita logikanya begini ya. Mhm. Kita ada satu satu titik yang kita tidak tahu ya, bahwa ini atasnya seberapa tinggi, dasarnya kita sama-sama nggak tahu. Ya. Sama kita nggak tahu, tapi yang jelas kita tahu ada dasar dan ada atap. Mm-mm. Mm-mm. Kita dalam keadaan ruangan yang sangat gelap lah, bayangkan. Mm-mm. Nah, ketika ada di satu titik, kita kan akan berpikir begini, oke, kalau saya naik saya nggak tahu, kalau saya turun nggak tahu ini seberapa titik. Ternyata turun. Mhm. Jadi logika kita sebenarnya adalah, oh, berarti saya sudah selangkah menuju yang lebih rendah untuk mencapai dasar. Logikanya harus ke sana. Mhm. Nah, justru kalau orang-orang yang dalam berinvestasi dan pemula biasanya justru malah bilang, wah, ternyata masih bisa turun lagi ya. Mhm. Berarti gimana kalau dia akan turun lagi? Beda loh. Kalau kita bermindset bahwa bagaimana kalau nanti akan turun lagi, berarti kita berada di posisi bahwa kita tuh takut akan penurunan. Oke. Bukan kita Ya, siap ya. dengan kenaikan loh. Ini beda sekali cara berpikirnya. Ya, Saya ya. ulang, ini hal seperti ini tuh ada ngomong begini, show me the money lah. Saya juga dulu begitulah. Mhm. Nggak ada analisanya mana, ini gini-gini ini nggak penting. Bukan, pada pada saat ini kita ini tidak berbicara strategi beli dan jualnya dengan cara yang sangat sophisticated. Kita berbicara cara kita berpikir. Ya. Bisa membuat uang itu bisa ada di sisi kita. Itu adalah perbaikilah cara berpikirnya dulu. Itu Mhm. pasti semua lah. Saya yakin sekali semua yang ada narasumber di Smart FM akan ngomong aliran yang sama walaupun dengan dasar ilmu yang berbeda. Setuju. Parenting, semua sama cara berpikirnya. Saya Mhm. ulang, anggaplah kita tidak pernah tahu masa depan. Kita tidak pernah tahu bahwa dalam ruangan yang gelap ini sebenarnya kita lebih dekat ke lantai bawah atau ke lantai atas. Mhm. Di poin ini, cara kita berpikir ketika kita mengalami lantai yang turun, anjlok turun, kita berpikirnya, kalau kita bilang, oh, wah bahaya ya, berarti akan turun lagi. Itu membuat kita akan takut untuk bertindak. Oke. Dibandingkan kita bilang, oh, ini sudah anjlok ya, sudah turun ya beberapa langkah. Berarti semakin dekat dong dengan lantai paling bawah. Mhm. Mhm. Membuat kita berani melangkah, betul nggak? Mhm. Nah, ini adalah dua kondisi dalam investasi itu kita perlu ketahui bahwa kita tidak pernah bisa melihat masa depan, tapi kita bisa belajar, oke. Di mana belajar itu tidak membuat kita pasti, tapi memperkecil kemungkinan gagal, Mhm. betul ya? Tapi masalah selanjutnya adalah berani nggak untuk melaksanakan. Ya, saya suka dengan quote-nya Pak Tung ya. Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Yes, betul. Karena kita tahu semua, kita mau belajar dulu ya. Mau sampai kapan? Ilmu terbatas, waktu terbatas, usia terbatas toh. Betul, Ya. betul. Oke, Ya. baik, baik. Mas, saya langsung ke WhatsApp ya. Ini Oh, sudah ada ada pertanyaan. pertanyaan. Nah, siap. Ya. Ayo, nanya. Siap. Monggo, smart listener. Ayo, tanya semua. Ayo. Itu. Oh, emosi nih dia nih. Ayo, ayo. Ini dari Adip. Kalau Adip menanyakan begini, malah Mas Ryan dan juga Mas Daril, ini sebenarnya temanya apa? Oh, ini sebenarnya tema yang menarik, tapi saya agak sedikit bingung gitu loh, karena banyak orang yang mengajak saya untuk investasi emas, jadi katanya nggak berpengaruh terhadap suku bunga dan juga kenaikan dari The Fed. Nah, apakah memang demikian? Dan apa spesialnya kita berinvestasi di emas? Oke, baik. Jadi gini, kalau kita bisa bilang bahwa investasi emas itu adalah kebal inflasi, Mm-mm, mm-mm. cara berpikirnya itu karena dikonversikan adalah antara emas dengan barang yang kita mau. Jangan kita konversikan adalah emas dengan uang, uang dengan barang. Itu tidak begitu cara mainnya nih. Nggak tiga pihak ya? Oh, nggak tiga jalur ya? Kita langsung counter attack antara emas dengan barang yang kita mau. Nah, Mhm, 20 tahun yang lalu, bila kita punya 1 kilo emas, maka mhm, kita bisa menukar dengan kendaraan, satu kendaraan mewah, atau nggak tahu berapa juga mungkin bisa, dan mhm, juga dapat properti lah, boleh dibilang. mhm, Itu sudah berlalu 20 tahun. Dengan satu mhm, kilo emas pada hari ini pun Anda tetap bisa mendapatkan kendaraan yang rasanya yes, mewah juga, ya, dan juga bisa mendapatkan properti. Nah, mhm, beda dengan kondisinya kita kantongin uang yang nilainya adalah misalnya berapa? 100 juta gitu ya. mhm, mhm. Dalam waktu yang lalu mungkin buying power kemampuannya di 20 tahun yang lalu itu bisa membeli sebuah properti dengan spek tertentu.
Mm-mm. Tapi seiring dengan 20 tahun kemudian dengan uang yang sama 100 juta itu akan turun barang yang bisa kita belinya. Halo, ini Ya, kayak ya, ngeblank. Ya, ya. oke. Ya, jadi ada beda di sini. Nah, jadi Mhm. kalau teman-temannya Mas Adib itu berbicara bahwa emas itu tidak terpengaruh dengan inflasi dan suku bunga, Mhm. betul juga. Tapi sebenarnya ada pengaruh lainnya, yaitu adalah kalau semakin buruk kondisi perekonomian, biasanya harga emas akan mengalami kenaikan. Karena Mhm. ada pemikiran bahwa, wah semua tempat tidak aman ya. Saya bingung nih, emas Mhm. ini suatu alat tukar yang lebih dulu dibandingkan uang kertas itu sendiri dan Ya. itu ada di sejarah. Kalau gitu saya mulailah dengan emas saja Mhm. daripada saya mau pegang yang lain bingung. Ya, pemikiran itu betul, tapi bukan berarti harga terhadap emas dengan emasnya itu tidak pernah turun ya. Oke. Mhm. Karena dalam kondisi perekonomian yang baik dan kondisi perekonomian yang tumbuh dan agresif, emas akan tertinggal. Mhm. Tapi Mhm. tidak kalau ditukar barang. Akan tetap bisa Oh, dapat oke. tuh barangnya gitu. Jadi jangan ngomong Ya, ya. dengan harga lu, tapi kita Mhm. ngomongnya barang. Sehingga Mhm. tidak ada yang namanya untung dan rugi di sini karena kita akan tetap dapat tujuan yang kita mau. Ya, ya. Makanya bagi orang yang ingin berinvestasi dengan cara yang sangat-sangat konservatif sebenarnya, Mhm. Mhm. gampang saja perencanaan keuangan paling basic itu sebenarnya tengok harga barang yang kita inginkan hari ini. Oh, saya pingin eh, sebuah barang yang saya suka lalu dibagi itu Mhm. berapa gram, senilai berapa gram emas pada saat itu. Oh, Mhm. senilai 120 gram misalnya Mhm. pada saat itu. Ah, ya udah tinggal kita tanya, kamu bisa kejar berapa berapa lama 120 gram itu kalau kamu beli secara gram-graman. Oh, saya Mhm. bisa untuk 1 bulan 1 gram. Ya udah berarti 10 tahun lagi kamu akan mendapatkan 120 gram. Nah, dalam teori yang ada dalam jangka waktu 20, 30 dan bahkan 1 abad, ya Mhm. terjadinya adalah tetap dengan 120 gram yang berhasil kita kumpulkan, entah kita bayar dengan nilai berapa, Mhm. kita akan tetap bisa menggantikan emas itu dengan barang yang kita mau. Oke, oke. Nah, kita tidak lagi berhitung mengenai harganya. Lupa, tapi harga emasnya mengalami naik yang sangat tinggi. Saya harus beli 1 gram dengan harga yang tinggi. Nggak gue pikirin. Yang penting 1 gram ada di kantong saya sekarang. Ya, ya. Ya, itulah cara pemikirannya Mas Adib. Oke, baik, baik. Tanggung, saya mau lanjutkan. Kita break dulu deh. Karena nanti Oke. ada ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Irli. Oh. Kalau seandainya suku bunga acuan itu naik, apakah memang saham-saham juga punya imbas tertekan seperti saham properti dan juga konstruksi, Mas Ryan? Tapi nanti Oh, Mas Ryan ya. langsung berasa. Konstruksi padat hutang. Properti harus orang biasanya ngutang belinya. Oke, Lah udah gue jawab. Gimana sih? tadi mestinya nggak usah di-teasing ya, langsung dijawab ya. Ya udah, kita bahas nanti ya. Apa Oke. efek yang ditimbulkan? Kenapa kok bisa tertekan? Sempat ada satu pertanyaan dari Ibu Irli ya. Beliau menanyakan apa yang mungkin menjadi imbas tersendiri dari kenaikan suku bunga ini. Apakah memang saham-saham properti dan juga konstruksi itu tertekan, Mas Ryan? Oke, mungkin detailnya boleh dijawab dan dijelaskan, Mas Ryan. Ya, em, kita tahu ya bahwa saham itu adalah membeli saham, membeli perusahaan di belakangnya itu ada perusahaan-perusahaannya ya. Nah, Mm-mm. perusahaan-perusahaan ini kan tentunya dalam berbisnis tidak selalu melulu pakai uangnya pribadi, tapi menggunakan uang orang lah, boleh dibilang others people money gitu ya. Di mana others people money itu bisa datangnya dari ya placement pada investasi sahamnya orang lain, orang berinvestasi pada perusahaan tersebut, Mm-mm. atau dengan cara meminjam uang. Berarti ketika dia meminjam uang dan perusahaan konstruksi itu biasanya menahun, maka secara otomatis kan cost of fund-nya, biaya untuk bayar bunganya akan naik dong akibat suku bunga yang naik. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi kalau dia hutang dalam dolar. Ya, ya, Ya kan? Itu kejadian tahun 98. betul. Ya, makanya harus mengenal yang namanya kalau ada hutang dalam dolar harus melakukan yang namanya hedging, lindung nilai. Nilai. Ya, itu bahasanya lah. Nah, kalau konstruksi ya itu adalah bahayanya. Nah, kalau dalam bidang properti itu datangnya adalah kenapa dia bisa mengalami omset yang turun? Ya mungkin bukan perusahaan itu yang berhutang, meskipun memang dapat kita perhatikan pada perusahaan-perusahaan properti yang ada di Indonesia dan listing juga pakai uang bank, maka dia akan terkena cost of fund yang naik. Yang kedua juga adalah orang-orang yang membeli properti juga biasanya ngutang. Oh iya, ya. Berarti secara tidak langsung akan membuat mereka mengurungkan niatnya untuk membeli.
Oke. Karena tadinya bunganya dikasih kena mestinya bunga rendah 7%, Hmm, tiba-tiba dia jadi 10, jadi 11%. Itu kan berarti hmm. membuat dia tinggi secara biayanya. Ya, betul. Sehingga ya penurunan dari demand untuk pembelian properti. Bisa Oke. seperti itu. Ya, jadi efek yang datang kepada setiap sektor dan subsektor industrial itu tidak selalu datangnya sama gitu. Ya. Tapi memang suku bunga itu menjadi sesuatu yang basicnya kepada perusahaan itu ya kalau dia ngutang itu sudah pasti exposure pertama. Belum exposure turunannya. Hmm, 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 hmm. Berarti pasar kripto juga tertekan dong, Mas Ryan? Oh, kripto ya. Ya. Kripto itu seperti sudut pandangnya bukannya kepada bisnis, tapi kan kripto itu kan adalah inovasi gitu ya. Ah, Artinya setiap kripto adalah setiap inovasi gitu. Nah, hmm, hmm. tapi suka atau tidak pada saat ini kan utilisasi kripto itu belum begitu ya kalau kita mau akuin sudah sampai kepada kehidupan kita ya, tapi masih cukup banyak proyek-proyek yang sifatnya pada hiburan lah ya, kepada gaming gitu ya. Jadi secara otomatis itu dilihat sebagai komoditi. Hmm, Lah kalau misalnya orang dalam keadaan yang tidak pasti, dia ingin mencari kepastian, dan yang mencari kepastian ini nilainya digadang-gadang mendapatkan bunga atau imbal yang tinggi, ya secara otomatis dia bilang, daripada di hmm. sini ada kepastiannya, ya masih mainan-mainan juga, ya sudah saya pindah lagi aja ke fixed income, yaitu yang bisa mendapatkan fixed income dari mana ya? Dari bank yang mendepositokan uangnya buat dia gitu loh. Oke, baik, baik. Ini ada yang masuk pertanyaan dari kanal YouTube Pak Julham Wijaya. Pak Dulham, Mas siapa? Sarin ya, malam Mas Sarin dan juga Mas Daril. Apakah dengan kenaikan suku bunga The Fed berpengaruh, Mas, ke saham-saham sektor perbankan dan juga consumer good? Mohon saran dan juga arahannya. Terima kasih. Oke. Ya, kalau perbankan itu yang dikhawatirkan kan mereka akan merespon nih ya, Hmm, merespon kenaikan suku bunga gitu. Dan oke. menjadi rahasia umum adalah suku bunga pinjaman naiknya cepat ngikutin dari kebijakan bank sentral, Ya. suku bunga nggak naik-naik. Ya, itu wajar buat dia karena dia berusaha untuk menjaga selisih spread agar bisa mendapatkan pendapatan lebih buat mereka. Tapi logikanya juga bukan mereka mau cari untung, tapi dia mau mengamankan posisi loh. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, mereka akan lebih susah untuk mencari orang untuk pinjam duit. Hmm, Secara tidak langsung menguncurkan kredit akan jauh lebih hati-hati karena dengan bunga yang lebih mahal akan menyebabkan resiko gagal bayar akan meningkat dong. yang tinggi ya. Hmm, Kan high risk high gain di situ. Ya berarti tekanan di bank ada di sana. Jadi beda-beda nih setiap sektor ya. hmm, Ya, hmm. kan tadi kita udah bahas tiga sektor gitu. Yang Ya, satu betul. sebenarnya mengenai apa tadi? Konstruksi. Konsumsi. Konstruksi dan infra udah sepaket mirip ya. Lalu Hmm, kalau kita bicara Mas. mengenai tadi eh, perbankan, ya Hmm, kan? Lalu properti itu ya akan seperti itu kejadiannya. Jadi akan menekan betul karena saat kenaikan suku bunga itu secara logika dasarnya aja orang melakukan transaksi pada sahamnya saja hmm. lebih tidak begitu nafsu karena suku bunga yang amannya lagi naik tinggi. Ya, ya. Gitu loh. Secara otomatis dia udah nyampe di situ saja dia sudah dapat dapat tekanan. Jadi memang perbincangan mengenai suku bunga ini nggak gampang gitu loh. Hmm. Lah ya bayangin yang rada-rada kurang ilmu kayak saya aja ngomong bisa kayak begini lah, apalagi pertimbangan bank sentral coba, ya kan? Pusing toh? Nggak Pokoknya gampang. suka merendah untuk meninggikan mutu ya sebenarnya ya. Coba bayangin loh, kita ini lagi merendah dikasih Iya. begitu coba Ya kan? enggak, kan itu kan menghargai sebuah kualitas dan eksistensi gitu loh, Mas. Ya enggak. Makanya jangan jangan fix minded begitu. Apa coba? So, ini kita balik ke tema lagi. Jadi sebenarnya investasi yang cocok bagi yang pemula, ini kan tugas kita adalah mengedukasi gitu loh Mas Sayan. Jangan sampai tema ini tuh jadi menakut-nakuti sehingga orang tuh enggan untuk memulai investasi. Apa kira-kira yang cocok? Untuk tipis-tipis mulailah. Walaupun suku bunga naik, tapi ya waspada iya, tapi kan investasi harus jalan terus gitu loh Mas. Bentuk seperti investasi seperti apa yang bentuknya bisa dilakukan? Oke, dalam musim-musim yang lagi bagus, itu susah untuk membedakan yang bagus atau bagusnya karena make up. Oke. Ya, lagi dalam musim-musim yang nggak bagus begini ya, sebenarnya tugasnya direktur dan manajemen dan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan itu berpikir bagaimana agar perusahaan itu berjalan dengan baik walaupun tidak dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Mm-mm. Ya, setuju. Mereka akan terbukti ketika mampu melewati badai-badai yang sedang terjadi seperti saat ini. Mhm, mhm. Ya, karena kan mereka semua kan dibayar mahal dong dalam sebuah manajemen perusahaan. Bagaimana mereka tetap berpendapatan, mereka bagaimana caranya bisa menghilangkan cara-cara berpikir analytical seperti tadi. Bagaimana mereka juga melawan psikologis-psikologis yang ada di pasar. Ya dengan kejadian seperti ini justru pasti akan ada yang survive and always ada yang survive Hmm, dan always ada yang mampus juga gitu loh.
Mhm. Nah, artinya yang mampus ini kan mungkin selama ini kelihatannya bagus karena make up toh. Mhm. Mhm. Berarti tugas kita jadi lebih ringan toh menghilangkan yang barang-barang make upan ini. Ya dong. Jadi sebenarnya saya bilang Tanpa harus invest extra effort ya. ya nggak perlu susah-susah untuk Iya, menyingkirkan yang make upan ini kok kan, betul nggak? iya, 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 Dan iya. kondisi seperti ini kita enak bahwa kita cuma tinggal hanya menata keberanian kita. Oke, oke. Ya kan? Dan juga kita bisa memainkan satu peran lah bahwa oh iya dalam hidup ini kita tidak bisa depends on a single stream of income ya. Mhm. Tidak bisa dari single stream of investment juga. Kita harus multiple. Oke. Investasi itu nggak ada, cuma itu cerita jargon-jargon orang yang jualan kelas doang. Atau memang Oh. dia dibayar untuk sesuatu yang dia bilangnya dengan, oh enggak, kalau saya ini hidup mati dari saham doang. Oh ini karena memang bagus, saya sangat ngerti. Ya susah, itu tidak mengeducate itu ya kan. Artinya motivasi bagus. Mhm. Tapi motivasi tanpa aksi ya apa mau bikin kalimat bijak emang kalian ini Plato, Aristoteles dan teman-temannya sudah lewat, masanya sudah lewat. Itu udah beda chapternya chapter pemikir. Kalau chapter pemikir ya chapter berpikir saja gitu. Tapi kita nggak bisa berada di situ dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita juga sadar banget bahwa yang namanya teori aja karena nggak sejalan sama praktek. Oke. Betul. Jadi di bagian seperti ini kita tahu bahwa perlu ada namanya ya diversifikasi. Mhm. Kita tahu bahwa ini naik loh ya. Kenapa kalau lagi naik kenapa kita nggak masuk? Boleh juga dong. Ya. Oh, Ya. ternyata ada obligasi. Kan kalau kita berpikir gini, kalau namanya suku bunga naik, obligasi retail yang dijamin sama negara pun akan naik Mhm. suku bunganya. Mhm. Bagus dong. Iya kan? Bahkan kan suku bunga kita ori pertama, saya ingat banget tuh 10,5% loh. Mhm. Ya kan? Artinya masih ada yang lebih tinggi daripada kondisi hari ini. Berarti ada kemungkinan untuk naik lagi nggak? Of course ada. Gitu. Apalagi kalau Amerika masih terus naikin. Ya. Dan kemarin pun ketika naikin dia menyatakan bahwa masih akan ada kemungkinan dia untuk naikin, ya kan? Yes. Ya, ya. Dan posisi hari ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat di dunia adalah bukan kenaikan suku bunganya, tapi percepatan agresif atas kenaikan suku bunga di Amerika. Oke. Ini Ya, percepatan orang agresifnya itu, Mas, sorry saya potong sedikit. Ini percepatan agresif naiknya itu akan berimbas ke suku bunga acuan dari BI nggak kira-kira? lah ya kan BI udah berapa kali naikin suku bunga terus dari Ya. suku Ya. bunga rendah yang kita pernah siaran dalam keadaan pandemi itu saya bilang, Heeh. Bapak Ibu ya kan, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya kan kayak nyanyi ya. Itu Lagi, lagi, lagi. nggak beda cerita loh. Pada saat itu, kenapa takut yang namanya untuk KPR? Kenapa? Ini adalah suku bunga paling rendah sepanjang Betul. sejarah. Orang yang kerja di bank juga pernah kerja di situ dan tahu suku bunga paling rendah. Mhm. Masalahnya cuma satu, pendapatanmu aman nggak? Kan begitu, pesannya beda. Heeh. Gitu. Nah, Oke. kalau pada saat ini ya sudah, ini waktu yang tepat juga. Oke, oke, ini akan ada yang namanya suku bunganya akan kenaikan, secara otomatis yang bebas risiko akan naik. Ya udah, saya boleh placement dong. Hmm, mhm. Ya harus bisa enjoy the market lah. Oke, baik, baik. Jadi alternatif pilihan investasinya yang aman untuk para pemula bagaimana di tengah kenaikan suku bunga ini? Ya masuk secara selektif perlahan kepada investasi berisiko Aha. karena saat ini akan ada sebuah babak eliminasi yang tidak perlu capek-capek Anda yang mengeliminasi, pasar akan mengeliminasi dengan sendirinya Aha, aha. dan tidak terlalu perlu sangat bereuforia dengan yang namanya saham yang baru IPO. Mhm. Dalam keadaan susah semua perusahaan butuh uang. Kenapa mereka IPO? Mereka butuh uang. Jawabannya gampang saja gitu. Mhm. Ya kan? Jadi tidak perlu euforia pada poin itu, ya kan? Tetap selektif, tapi tidak Mhm. perlu masuk agresif. Ya, Mhm. saya kira Anda juga menata fixed income yang bebas risiko itu bisa Anda miliki, why not? Mhm. Mhm. Ya, Oke. begitu. Mas, dengan keadaan seperti ini, Mas, gejolak-gejolak atau volatilitas dari suku bunga sendiri, ada buku yang kira-kira direkomendasikan nggak untuk bisa belajar? At least buku itu cukup menenangkan hati lah. Di tengah kenaikan suku bunga yang semakin lama semakin ada dan nggak mungkin turun dalam jumlah yang banyak gitu loh. Yang jadi rekomendasi buku bacaan dari karyanya Mas Ryan apa? Ya, baik. Ini buku agak langka, jadi kemungkinan harus perginya ke Gramedia Digital. Kalaupun Mhm. yang fisik sebenarnya paling bagus, saya lagi minta tolong untuk dicetak ulang dan sangat Mhm. populer bukunya. Bukunya berjudul Investor Blueprint. Investor Blueprint. Yes, Oke. Investor Blueprint adalah buku ke-10 saya dari 23 judul buku yang saya tulis dan Mhm. Sun 24 dan 25 karena sudah ngantri ya. Mhm. Dan di buku ke-10 ini kita berbicara mengenai hal-hal yang umum ya, inflasi. Kalau inflasi apa Mhm. yang harus kita lakukan, mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Mhm. Suku bunga naik, mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Ada yang namanya BBM, ada yang namanya bencana alam. Itu adalah event-event yang terjadi di sekitar kita.
Yang kita coba Hmm. hubungkan dengan instrumen investasi apa dampaknya. Ya kan? Jadi kan cukup relate ya dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Karena tidak ada yang namanya instrumen investasi dan keuangan yang tidak berhubungan. Ya, Ya dong, kalau enggak pengawasannya nggak di dalam satu tempat OJK dong. betul, betul. Jadi pecah-pecah aja kalau nggak ada hubungannya. Itu tujuannya dihubungkan kan ide dasarnya kenapa adanya pembentukan otoritas jasa keuangan dan digabungkan dari Bapepam itu kan salah satunya adalah karena sinergi semakin erat dalam lembaga jasa keuangan satu dengan yang lain. Kayak fit and proper gue. Nggak apa-apa kan udah lolos kan? Gak lolos. Curhat kecewaan kepancing lagi ya. Nah ini penyiar gue. Nggak buka kartu sih, cuma jadi pembelajaran aja lah. Rajin lagi belajarnya, Mas. Ya. Ya kan? Baca bukunya Ryan Filbert biar pinter. Follow IG-nya Centang Biru tuh sekarang. Siap. Break dulu ya. 1945 ini seperti kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, makanya. Kita break dulu ya, Mas ya. Nanti sambung di sesi terakhir. Ternyata ini mengundang respon dari Pak Tubagus Abdi. Kalau Pak Tubagus Abdi menanyakan begini, Mas Ryan, 2 bulan lalu pencairan dana pensiun saya sudah masuk dalam rekening. Dan Lama, Pak. dan selama ini investasi yang saya lakukan bersama dengan keluarga kebanyakan memang di emas dan juga properti. Walaupun saya kurang paham sekali mengenai dampak suku bunga dan kenaikannya terhadap dua bentuk investasi ini. Tapi so far profit dan cuannya masih cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengupgrade ilmu dengan berinvestasi di bidang lain di tengah kenaikan suku bunga yang lagi tinggi? Ya, baiklah. Inilah yang membedakan saya dengan pihak lain. Kalau saya cuma mau katakan bahwa tidak ada kewajiban Anda itu untuk coba-coba investasi saham misalnya setelah Anda mampu berinvestasi properti dan menghasilkan ataupun yang dari fixed income. Ya. Apalagi yang dari fixed income maupun yang dari properti sudah mencukupi atas hidup Anda. Itu tidak perlu. Kenapa seperti itu, Ryan? Begini, karena pertama, bukan kuadran ya, satu langkah dari active income dan passive income dari yang saya buatkan, yaitu adalah dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu adalah money booster, adalah protect your profit, dan juga creating wealth. Dan bahkan creating wealth itu isinya salah satunya adalah properti yang produktif. Jadi bila tadi Pak Tubagus menyatakan bahwa dia mendapatkan dari propertinya dan menghasilkan, saya berpikir bahwa investasi propertinya adalah yang produktif. Berarti Pak Tubagus sudah pada proses creating wealth. Di mana Oh, yang namanya saham dan lain sebagainya mulai dari yang namanya money booster. ya, ya. Mungkin kalau misalnya mau lebih agak sedikit advance ya memang mungkin harus sedikit ya punya tricky dan triknya dan tips and triknya mulai berinvestasi dari apa yang dihasilkan dari properti itu turun justru membeli aset-aset berisiko. Kenapa? Karena kan sudah cukup nih. Misalnya ya, saya terima dari pasif income saya bisa hidup dengan 10 juta. Dengan 10 juta ini ternyata saya masih sisa 3 juta. Nah, 3 jutanya mau dikemanakan? Karena 3 jutanya boleh dibilang bebas risiko buat saya. Toh saya tahun bulan depan masih terima 10 juta lagi. 3 Ya. jutanya mari kita belajar bagaimana caranya berinvestasi pada aset-aset berisiko. Loh, kenapa begitu Ryan? Nah, iya, karena aset-aset yang berisiko itu kan memberikan lompatan-lompatan ketika dia pulih kan. Berarti lompatan-lompatan ini kita anggap sebagai sebuah premi yang kita bayar dan berhasil kalau misalnya kita terjadi inflasi pada yang kita miliki. Yang namanya uang rupiah ditabung deposito sebenarnya yang paling ditakuti itu adalah depositonya bunganya lebih kecil dibandingkan tingkat inflasi dong. Berarti kan saya seperti mengasuransikan pada aset beresiko, meredam penurunan nilai uang atas inflasi yang ada di deposito saya kan. Ya, ya. Makanya saya bilang ini bukan suatu pemahaman yang agak gampang-gampang amat gitu ya ketika ini mau diputar gitu. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah cukup dan Anda merasa slowly but sure is okay, ya sudah kenapa harus coba-coba? Oke. Ya, Ya. jadi tidak ada serta-merta perlu geser-geser pergi ke investasi saham, apalagi beli kripto itu bukan begitu gitu ya. Dan saya juga nggak pernah menyarankan orang seperti itu. Tapi kalau mau melakukan tindakan yang dibalik, bisa. Ya, tapi tetap harus belajar lebih jauh. Tapi apakah memang harus cukup dengan penguasaan ilmu investasi di bidang emas dan juga properti yang dokter Patu bagus? Kapan idealnya harus mulai sebuah bentuk investasi baru yang cukup beresiko tadi yang Mas Ryan sampaikan? Nggak perlu kalau udah cukup nggak usah. Karena Oh, tadi oke. investasi emas ya, bukannya nabung ya. Emas itu kan sebenarnya adalah menyeimbang inflasi. Betul, Jadi betul. tepat juga kan kombonya kan. Makanya pertanyaannya orang itu adalah saya mesti investasi di mana? Anda memulai dengan jumlah nominal berapa?
Oke. Kalau tiba-tiba dengan jumlah nominal mampu membeli certain amount untuk emas dan juga yang namanya properti secara produktif, berarti kan jumlahnya sudah cukup ada di bagian creating wealth. Tidak Hmm. serta-merta harus nyawa yang lain juga sudah cukup. Propertinya bisa naik secara capital gain, rentalnya bisa mengalami kenaikan, Hmm. peredam atas inflasinya juga digunakan namanya emas. Nggak terlalu salah tuh strategi itu. Berarti Iya. sudah tepat ya Mas Ryan ya. Boleh gitu, kecuali bilang masih kurang Pak. Wah ini repot nih, itu masih lebih jauh nih kita mesti kurang ini kenapa gitu kan? Perlu diskusi lanjut dong ini ya. Iya betul. Bayar mahal lagi ya. Ah iya kan gitu kan. Klien lo gitu. Oh iya ya, enggak. Barangnya murah, konsultasi 1 jam sekian gitu. Oh Ada diskon iya. 50% buy one get one gitu loh. Ah, Kok promosi sih? Enggak nggak boleh. sesinya loh ini. Oke, baik. Satu yang terakhir, ini Bu Elis. Kalau Ibu Oke. Elis sudah begini katanya, apa tuh? Oh, malah Mas Ryan dan juga Mas Daril. Gimana nih? WA itu. Ini dia. Di tengah kenaikan suku bunga yang tinggi, amannya adalah investasi emas. Saya sangat setuju dengan statement pertama yang disampaikan Mas Ryan, karena memang ini temenan banget dengan inflasi. Tapi sampai kapan Mas, emas ini mampu menjadi sebuah tolak ukur untuk mengamankan aset investasi? Apakah ada kemungkinan emas ini juga akan mengalami hal yang sama dengan bentuk investasi lainnya yang tergantung dengan suku bunga naik turun? Ya, suka atau tidak yang namanya emas itu pernah loh naiknya susah banget dari 2013, 2014 baru meleduk kemarin 2020 loh Bu. Bu Elis, lumayan loh lama juga tuh nungguinnya. Tapi pada akhirnya orang bilang, gue bilang juga apa, Mas naik lagi kan? Iya, setelah lu tungguin 1 tahun, bos. Tapi memang terbukti sesuatu yang ada dalam 1 abad terakhir juga ya. Dan juga terbukti juga memang menjadi salah satu komoditi unggulan yang orang suka jadikan instrumen dan eh, pernah menjadi penjamin atas uang kertas yang ada ya emas Ya, itu memang belum bisa tergantikan. Yang masih mau coba-coba untuk ngelamar jadi pengganti emas itu kan namanya Bitcoin tuh. betul, betul. Iya, tapi ya tetap aja belum bisa kelihatan ke sana ya. Ledakan-ledakannya ada betul, kenaikan harga Bitcoin kan ngeri sekali ya dari pertama kali dia muncul. Tapi instrumen yang bisa dijadikan investasi bagi orang yang cukup mapan biasanya bukan yang meledak-ledak tapi yang stabil kan. Ya, harusnya yang memang stabil ya. Iya, yang dicari lah kestabilan itu sendiri bukan ledakan harga. Ledakan harga tuh cuma orang-orang yang pengen cepat kaya aja kan. Iya, betul. Setuju saya. Senyum dong. Ah, iya, ini Nah, kemeja putihnya nih bagus beli di mana pengen. ini koleksi pribadi, Mas. Tuh. Nah. Oke, Mas, tinggal 3 menit terakhir. Kita harus bagi waktu untuk bisa review sedikit, Mas Ryan, berkenan ya. Nanti diambil konklusinya agar apa yang sudah kita bahas, termasuk membahas pertanyaan yang masuk di WhatsApp itu bisa menjadi sebuah edukasi kita malam hari ini. Silakan, Mas Ryan. Ya, terima kasih Smart Listeners. Anda sudah banyak bertanya dan berdiskusi pada malam hari ini. Dan apa yang ingin saya sampaikan kembali, saya meng-highlight apa yang menjadi poin-poin tadi, bahwa tidak ada yang long lasting, betul ya. Tapi sebenarnya atas naik dan turunnya pada setiap instrumen investasi ini ya, mau tidak mau juga pasti ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Kita Hmm. tidak bisa tutup mata, tapi tetap saja dalam masa yang sulit bukan artinya investasi saham tidak menarik. Hal-hal yang gampang naik dan turun bukan tidak menarik, tapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa kita mau menggeser-geser aset yang kita miliki. Ada yang orang bilang namanya rebalancing portofolio, orang yang bilang diversifikasi, ada yang bicara mengenai aset alokasi gitu ya. Itu semua namanya sama, itu cuma bentuknya itu juga gitu. Yang Ya. jelas adalah dalam keadaan kenaikan suku bunga seperti ini ya kita bisa manfaatkan bahwa suku bunga naik ini ya yang fixed income dan yang aman ternyata lagi diminati. Dan kita bisa memarkirkan dana kita sambil juga kita mulai selektif membeli instrumen-instrumen yang mengalami penurunan jauh. Karena apa? Ketika penurunan jauh terjadi, pasti kita bicaranya bahwa akan ada turun yang berakhir gitu, atau namanya bottomnya. Nah, cuma kita kadang-kadang bermain dengan psikologi. Kalau ini turun terus, piye? Nah, ini yang harus diselesaikan adalah cara berpikir kita. Coba saja dalam 2023 ini kan, ya semoga YouTube panjang lebar, panjang langgeng ya. Hmm. Berarti dalam 5 tahun lagi masih ada. Coba ingat-ingat di 2023 apa yang kita sebutkan di sini, apakah relevan bahwa mengalami kenaikan di kemudian hari itu ya karena keuntungan yang kita dan keberanian yang kita ambil pada hari ini.
Oke, baik. Sorry, boleh di-repeat Mas, kira-kira buku rekomendasi yang disampaikan Mas Ren tadi apa Ya, judulnya? kalau misalnya Anda mau coba cari yang benar relate kepada suku bunga, lalu instrumen ini apa saja, Anda coba cari judulnya lah Investor Blueprint gitu ya. Hmm. Peta biru karena segala sesuatu itu ada peta birunya. Nah, kalau misalnya mau coba cari instrumen investasi dan bagaimana misalnya tadi Pak Tony ya berbicara mengenai adanya instrumen investasi bahwa apakah saya properti sudah tepat dan tidak dengan uang yang saya miliki, saya dapat pensiunan. Anda coba baca buku Passive Income Strategy. Kalau yang secara temanya luas pasti dua buku ini sebenarnya menjadi salah dua buku wajib yang Anda baca. Oke, baiklah. Lengkap sudah edukasi kita hari ini. Pastinya bermanfaat, tapi bagi Anda yang mungkin ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Ren Filbert, silakan tonton ulang tayangan ini di kanal YouTube Smart FM dan jangan lupa di like dan juga subscribe. Nah, atensi terima kasih masuk dari Pak Tovan di Makassar. Nanti kita akan coba tindak lanjuti apa yang Anda sampaikan hari ini ya. Dan terima kasih Mas Ren, kita ketemu lagi pekan depan ya Mas, dengan Ya, teknik dan bahasan yang berbeda. Selamat malam Mas Ren, terima kasih.